Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai memberi tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Demonstrasi kontekstual topik 1. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alfianti Mega Marhen Putri. Kedua, Ainur Istianti. Ketiga, Alivia Putri Hendriani. Dan yang keempat ada Alfi Alfiatus Syafa'ah. Dengan dosen pengampu Bapak Reza Syekh Bahtiar, SPD MPD. Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Langsung saja kita diskusikan beberapa kasus yang ada di ruang kelas dengan memberikan sebuah tanggapan. Untuk kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru di sekolah dasar. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kami, yang membuat peserta mampu mengerjakan adalah dikarenakan guru menerapkan langkah-langkah yang sudah jelas sehingga siswa dapat menangkap pembelajaran dengan baik dan paham tentang pengerjaan soal yang diberikan. Selain itu, hal tersebut dapat terjadi karena siswa sudah terbiasa berlatih seperti itu bersama gurunya dan sudah memiliki gambaran tentang langkah-langkah pengerjaan soal tersebut. Sebagai seorang calon guru, menurut kami, metode yang diterapkan pada pembelajaran tersebut adalah metode latihan soal dan penugasan. Hal ini berdasarkan pada teori belajar behavioristik yang berfungsi sebagai dasar penguatan pada implementasi metode belajar di atas. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Pemilihan teori ini berkaca pada kelebihan antara lain. Yang pertama, teori behavioristik mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu. Dan yang kedua, teori behavioristik mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk. Selanjutnya untuk kasus yang kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kami, siswa kelas 1 pada usia 6-7 tahun
termasuk dalam tahapan perkembangan kognitif praoperasional. Berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget, pada tahapan ini ditandai dengan perkembangan kemampuan pemikiran logika. Namun, hanya untuk objek fisik menggunakan operasi kognitifnya. Jadi, pada tahap perkembangan ini, anak mulai berhitung dengan cara yang sederhana. Sebagai guru, Bu Rina dapat membuat simbolik angka diganti dengan bentuk konkret seperti permen, buah, pensil, atau sedotan sebagai media untuk belajar berhitung. Dengan menggunakan objek fisik dapat menstimulus kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan benda-benda di sekitar. Selain itu, Bu Rina juga dapat menggunakan media permainan yang berkaitan dengan berhitung. Contohnya, dengan bermain congkak, peserta didik dapat bermain sambil belajar berhitung. Kami menyarankan hal tersebut karena kegiatan pembelajaran di atas sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky. Pada saat peserta didik mendapatkan stimulus dari lingkungan, peserta didik akan menggunakan fisiknya berupa alat indera untuk menangkap atau menyerap stimulus. Kemudian, menggunakan saraf otak untuk mengolah informasi yang sudah diterima. Keterlibatan alat indera dalam menyerap stimulus dan saraf otak dalam mengelola informasi merupakan proses secara fisik psikologis sebagai elemen dasar dalam belajar. Selain itu, sesuai dengan tahap perkembangannya yaitu operasional konkret, salah satu media yang digunakan bersifat nyata dan sangat mudah dipahami oleh peserta didik. Sehingga selain menyenangkan, media yang digunakan juga dapat dilihat dan dipegang oleh peserta didik. Sesuai teori Rus Effendi 2006, mendefinisikan metode permainan matematika sebagai kegiatan yang menyenangkan atau menggembirakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional dalam pengajaran matematika baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Dengan menyediakan benda-benda sekitar serta beberapa permainan yang melibatkan berhitung, siswa secara tidak langsung dihadapkan pada situasi kehidupan nyata di lingkungannya untuk menciptakan pengalaman baru yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip inti teori pembelajaran konstruktivisme, di mana guru memposisikan siswa sebagai individu yang mengembangkan pemahaman dan aktif menangkap informasi sepanjang proses pembelajaran. Kita lanjut pada kasus yang ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah tepat karena Made memberikan contoh teks deskripsi mengenai sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan peserta didiknya. Made memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali karena identitas Bali tidak lepas dari pantai dan juga makanan khasnya. Hal tersebut dapat memudahkan peserta didik lebih memahami materi yang diajarkan Made. Berbeda halnya apabila Made tidak memberikan contoh yang berbeda kepada peserta didiknya.
Mereka akan kesulitan memahami materi teks deskripsi karena contoh yang disajikan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Hal tersebut dikarenakan peserta didik tidak terbiasa atau jarang mengamati contoh yang disajikan. Dalam hal ini, Made mengambil teori belajar behavioristik karena teori ini merupakan teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran yang didapatkan melalui interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Teori belajar behavioristik timbul setelah manusia mengalami kontak dengan alam dan sosial budayanya dalam proses pendidikan. Maka, individu akan menjadi sosok yang pintar, terampil, dan mempunyai sifat abstrak lainnya, tergantung pada apakah dan bagaimana cara ia belajar dengan lingkungannya menurut Husamah dan kawan-kawan 2018. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. Sabana tahun 2020. Teori belajar ini menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Faktor yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan atau reinforcement, penguatan yang dapat memperkuat timbulnya respon. Demikian pemaparan hasil diskusi kelompok kami dengan memberi tanggapan terhadap beberapa kasus di ruang kelas. Saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.